Yang dilakukan, alhamdulillah hari ini akan kajian keamanan dengan guru kita dan kami. Berhubung Ustaz itu nanti akan ada acara yang lain, sampai jam 5 tadi. Yes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak Mun, Pak Rizal, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan. Jadi topik kita pagi ini seputar bagaimana kalau si A melakukan kemitraan bisnis dengan beberapa pemodal. Kemudian salah satu pemodalnya itu bekerja di tempat yang tidak halal, sumber kerjaannya tidak halal. Jadi mungkin kita ilustrasikan, ada si A pemodal, si B pemodal, si C pemodal, si D pengelola. Nah, ternyata diketahui dari awal atau saat di perjalanan, ternyata si A ini sumber pendapatannya tidak halal. Nah, pertanyaan kita bukan dalam posisi si A, dalam posisi sebagai si pengelola, atau si B atau si C, orang lain lah misalnya. Boleh nggak melakukan kemitraan kerjasama bisnis, investasi dengan salah satu mitra atau investor sumber pendapatannya tidak halal? Itu kira-kira sih. Nah, coba kita, ini sebenarnya tulisannya pernah saya tulis di kolom saya di Harian Republika ya, menjawab pertanyaan para pembaca waktu itu. Jadi saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah jika modal yang dimaksud adalah aset publik yang diperoleh secara tidak halal, seperti dana korupsi misalnya. Ya, mungkin dalam bentuk pencucian uang atau lainnya gitu. Jadi ini contoh saja, hanya contoh. Jadi koruptor itu dia menempatkan dana hasil korupsinya itu di investasi seseorang bersama yang lain gitu. Maka bagi yang bersangkutan dan bagi ia tidak boleh menjadikan ini sebagai modal investasi, karena itu bukan hak miliknya, karena itu milik publik, seharusnya diserahkan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi kita sebagai salah satu mitranya, segera menghentikan usaha, segera mengeluarkan modal tersebut dari usaha kita. Itu kondisinya jika modal tersebut adalah modal berbentuk aset publik yang diperoleh secara tidak halal. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah atau modal tersebut diperoleh oleh mitra kita secara tidak halal milik perorangan, hasil gosok, curian, dan lainnya, maka sama treatmentnya bagi yang bersangkutan, tidak boleh dimanfaatkan untuk menguntungkan apapun karena itu milik orang lain. Apalagi dijadikan modal dalam sebuah investasi walaupun investasinya halal dan thayyib. Bagi kita sebagai mitra juga sama treatmentnya. Tidak boleh dijadikan salah satu modal investasi yang dikeluarkan modal tersebut, setelah itu usaha kita tetap jalan atau tidak. Mungkin nanti teknis bagaimana mengeluarkannya bisa kita bahas. Itu yang kedua, sebagaimana kaidah umum dalam fikih la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi illa bi idzni. Nah, kemudian yang ketiga, jika modal tersebut berbentuk penghasilan di tempat bekerja yang tidak halal, seperti lembaga keuangan konvensional. Nah, ini memang ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak boleh, segera keluarkan dari usaha yang kita kelola bersama. Yang kedua, ditafrik,
Ditafrik maksudnya dipilah, usaha tetap jalan, nanti bagi hasil atau keuntungannya itu kita bagi persentase dari modal yang tidak halal kita keluarkan, sementara sisanya dibagi hasilkan layaknya return atau keuntungan dari investasi yang halal. Itu maksudnya ditafrik, dipilah nanti ujungnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini membolehkan. Jadi bagi kita sebagai mitra membolehkan untuk bekerja sama dengan investor yang sumber usaha tidak halal seperti para karyawan di lembaga keuangan konvensional. Bagi kita boleh berinvestasi, menjadikan itu menjadi bagian dari modal investasi kita, walaupun sikap tersebut tidak berarti menghalalkan pekerjaan mitra kita gitu. Persis seperti lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikannya untuk ratusan atau ribuan orang tua santri. Sumber SPP-nya tidak diketahui. Ini karena pekerjaan wali siswa wali santri ini berbeda-beda. Nah, sebagai lembaga pendidikan, ia sah, ia halal, mengelola transaksi, mendapatkan fee berbentuk SPP bulanan ataupun uang masuk dengan kompensasi layanan akademik. Karena apa? Jenis kontraknya halal, layanan akademik, fee yang diterima berbentuk SPP bulanan dan uang masuk sebagai ujroh dalam transaksi ijarah, walaupun sumber bayar dari kantong para orang tua ini tidak diketahui dari mananya. Mungkin bekerja di A, di B, di Papua, di Timur Timur, di Sulawesi, Manado, selama kontraknya halal. Seperti halnya juga para dokter yang menerima pasien satu hari bisa sampai 70. Selama kontraknya adalah layanan medis dibayar per pertemuan 50.000, maka transaksi ijarah ini menjadi halal walaupun 50.000 itu diambil dari kantong hasil pekerjaan si pasien yang beragam dan tidak diketahui. Persis seperti Rasulullah SAW di Madinah, di mana beliau bersama umat Islam saat itu berdampingan bermasyarakat dengan non Muslim, salah satunya kaum Khaybar, kemudian non Muslim. Rasulullah dan para sahabat melakukan sekian transaksi. Salah satunya bisa kita catat satu. Rasulullah melakukan pembelian secara tidak tunai dan menggadaikan baju besinya sebagai kolateral. Jadi dikisahkan dalam sirah, anna Rasulullah SAW isyara min beliyin ta'aman wa rahana udir min hadin. Jadi Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan menjadikan baju besinya sebagai kolateral. Kebayang tuh kalau begitu berarti apa yang dikeluarkan dari dompet orang Yahudi sangat-sangat mungkin itu sumbernya tidak halal karena mereka tidak kenal riba, haram, nggak, sangat mungkin gitu. Rasulullah juga waktu itu para sahabat pernah melakukan bagi hasil perkebunan pertanian atau musakoh dengan kaum Khaybar, dengan kaum Khaybar. Sangat berpotensi apa yang dikeluarkan dari kantong orang Khaybar, orang-orang Yahudi ini tidak halal karena mereka yang kita anggap haram menurut mereka halal gitu. Jadi, nah itulah kira-kira seperti lembaga pendidikan, para dokter. Jadi selama transaksinya halal, maka ditolerir sumber amplop ini walaupun tidak halal itu tidak mengganggu transaksi para dokter dengan pasien, lembaga pendidikan dengan para orang tua gitu. Dengan para orang tua. Nah, itu mazhab yang ketiga. Jadi kita ulangi, bagaimana kalau kita bermitra dengan beberapa pemodal, salah satu pemodalnya itu bekerja di nasional. Pendapat pertama nggak boleh, pendapat kedua ditafrik, dipilah nanti return di ujungnya sesuai dengan komposisi modal, dan yang ketiga dibolehkan. Sebagaimana lembaga pendidikan, sebagaimana dokter, sebagaimana Rasulullah juga melakukan transaksi dengan non-muslim dan tidak mempermasalahkan dari sumber mana pembayarannya. Nah, itu salah satunya dalilnya inna Rasulullah SAW ishtara min ta'amin Yahudin wa rahanahu dir amin hadin. Nah, dijelaskan juga dalam kitab Al-Majmu' ya Syarhul Muhadzab
juz 13 halaman 178, annahu yajuzu ma'amalatu man fi mali halal li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal al-yahud wal yahud yasahiluna thaman al-khamri wa yarbun. Jadi Rasulullah itu dalam berbisnis, bertransaksi juga tidak pernah membedakan masalah agama. Beliau juga melakukan standar profesional termasuk dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu menghalalkan minuman keras, menghalalkan riba, tetapi clear Rasulullah bertransaksi dengan mereka. Yastahilun samanal khamri wa yarbun. Mungkin ini saat kita memang ada kebutuhan untuk bertransaksi dengan mereka. Tetapi kalau kita dihadapkan pada pilihan, apakah dengan non-muslim yang profesional amanah, apakah dengan muslim yang profesional amanah, ya pastinya dengan dengan muslim ya, dengan muslim yang profesional yang amanah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang salah satu substansinya adalah jadi kalau kamu punya makanan, maka makanan itu dikonsumsi oleh seorang mukmin yang baik. Begitu pula dengan keringatmu, begitu pula dengan uang. Demikian para asatidz sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Walmu walmuhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum Itabawahi alaikum wa uhilla lakum maradalikum antabta'u bi amwalikum Musa Ya betul Pak Arik, memang real banget ya. Bahkan mungkin kalau disampaikan bisa orang jadi tersinggung. Padahal kalau pertanyaannya jadi mempertanyakan integritas gitu. Jadi pertama sih mungkin konteks ini pada saat diketahui. Kalau di perbankan itu ada satu unit namanya engineering untuk keanehan transaksi biasanya dalam satu bulan itu. Jadi ada alat untuk mendeteksi ini judi online atau tidak. Itu ada tuh kalau di kami, kalau di perbankan ngedeteksi. Nah, tapi memang konteks ini sebenarnya saat diketahui. Tapi kalau memang tidak diketahui, maka menurut para ahli fikih kita boleh dohirnya saja. Kalau dia sehari-hari misalnya sebagai karyawan, cukup dengan melihat dia sebagai karyawan ya cukup untuk menilai bahwa ya non halal gitu. Jadi halal atau tidak kontribusi modalnya berdasarkan yang kita lihat dohirnya sudah cukup. Sebagaimana mungkin tidak hanya dalam investasi, yang lain juga cukup dengan dohirnya saja. Termasuk juga kalau kita misalnya DKM menerima donasi untuk sembako, cukup juga kita melihat bahwa ini orang baik gitu, tidak perlu ditanyakan ini dari mana nih gitu. Cukup dengan dohir lah gitu. Danisfu ma'alal mu'sonati minal adab. Iya,
Ya. Ya. Maaf tadi saya pengen konfirmasi, maksudnya berbisnis dengan lembaga keuangan itu sebagai apa? Ya. Oh ya, ya, Sir. Oh ya, 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 Sir. Jadi misalnya kita berarti supplier atau vendor gitu ya, vendor. Ya, Sir, ini memang isunya menakar ini, Sir, menakar komposisi wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwannya ada atau tidak gitu. Kalau di dapur fikih itu dia mengukur ini komposisi wa ta'awanu 'alal isminya ada apa enggak gitu. Jadi ini kan lembaga keuangan, core aktivitasnya ribawi, kemudian kita supply. Nah, kira-kira ini kita ada unsur kontribusi terhadap halal atau tidak gitu. Nah, kalau di kami di dapur fikih saya memang ada dua pendapat nih saya. Mayoritas ahli fikih mengatakan tidak dibolehkan karena ada unsur ta'awun alal ismi selama perusahaan tersebut core aktivitasnya tidak halal. Jadi misalnya ini hanya contoh saat ini tidak sesuai. Jadi misalnya perusahaan perusahaan minuman keras, kemudian kita supply IT-nya gitu, IT-nya. Nah, menurut mayoritas ahli pikir nggak boleh karena dengan begitu kita supporting system langsung karena kehadiran kita menjadi produk mereka jadi jalan. Nah, ini hanya dapat fikir saja. Ini ada namanya Abu Hanifah, salah satu muassis dari mazhab Hanafiyah. Beliau ini sendiri saja berbeda dengan dua muridnya. Jadi Abu Hanifah itu mempunyai dua murid. Jadi kalau kita kenal Sohibah, Sohibah itu dua murid Abu Hanifah namanya Muhammad dan Yusuf. Baru generasi ketiga para imam mazhab Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah sendiri ya, tidak ada yang setuju dengannya. Dalam mazhab Abu Hanifah, apalagi mazhab yang lain. Tidak, Abu Hanifah itu rada longgar, Ustaz. Mengatakan bahwa anna maqamatul maksiyati bima ainihi pamakruh wa anna ma lam taqum al maksiyatu bi ainihi bahwa makruh. Jadi Abu Hanifah bilang kalau memang seseorang dia nyontoh gini, kalau ada si A menjual khamr untuk supplier minuman keras, maka penjual khamr tidak haram kecuali dia menjual minuman keras. Jadi ibaratnya begitu dulu tuh. Jadi kalau ada seseorang menjual khamar kepada produsen yang mengelola minuman keras, anggur ini, maka si penjual anggur itu tidak haram walaupun dia tahu bahwa anggur itu akan dijadikan gitu. Nah, dari sini tuh biasanya dijadikan ilhaq bahwa kalau ada supplier untuk beberapa bahan baku dari lembaga keuangan konvensional itu tetap dibolehkan selama ia bukan pencatat, selama ia bukan saksi, selama yang itu la'anallahu akila riba wa mukilam. Begitu saja. Jadi dari sisi fikih ini menurut mayoritas tetap nggak boleh, tapi kalau menurut Abu Hanifah boleh.
karena dia bukan kontributor langsung. Ya, ya. Airnya ya. Penyewaan apa? Ya. Hmm. 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 Ini kan maksudnya jasa kendaraannya ini untuk operasional kantor atau oh iya, ya saya masuk saya. Jadi ini ya, jadi apa namanya? Kalau yang saya pahami masuk Ustaz. Jadi ini ke dalam berarti kalau menurut Jumhur tidak boleh, kalau menurut Abu Hanifah boleh. Guys. Hmm. Hmm. Ya, ya gimana nakarnya nih? Rada-rada susah, gampang-gampang susah. Ustaz. Ya gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Memang sih kalau pilih amannya jangan saja. Memang pilihan itu yang paling menenangkan, paling tumak ninah gitu. Kalau dilihat dari pendapat sih ada rujukannya Abu Hanifah ya. Tapi sebenarnya kalau eh, ada di lapangan ada pilihan gitu, pilihan sih lebih amannya tidak ya sebenarnya. Tapi begitu saja dalam pendapat fikih. Nah di tempat lain tuh ada diskusi juga kita misalnya ini contohnya di sektor keuangan, sektor perbankan. Jadi apa, ada ada sebuah perusahaan properti juga menyewakan tempat. Nah tempat itu kalau disewakan untuk tempat tinggal karyawan itu nggak ada hubungannya boleh gitu. Tapi kalau yang disewakan itu tempat transaksinya itu nggak boleh gitu. Itu salah satu contoh pemilahan. Nah, karena kalau rumah karyawan kan dia alami fitrah. Nah, masih ada beberapa ini nih mungkin belum diketahui apa belum bisa diketahui dengan pasti benang merahnya di saat mana masuk kategori wata'awun gitu kalau ya masih satu terima kasih